Oke, Miss Happiness, ini sudah sampai di segmen terakhir, tapi tenang aja nih ya, masih ada tadi 4C yang terakhir ya, yaitu criticizing. Apa bedanya mengkritik dan beri feedback? Feedback bagus kayaknya tuh. Iya, ini yang seringkali disalahartikan orang ya. Memberi feedback itu bagus nggak itu menurut Intan? Bagus banget, Pak. Bagus sekali, katanya feedback is the breakfast for the champion. Maka saya bilang, bukan hanya breakfast, feedback is the breakfast, the lunch, the dinner, and the supper for the champion. Ya. Jadi feedback itu harus. Ya. Tapi apa bedanya memberi feedback dengan mengkritik? Bedanya adalah di perasaannya. Di perasaan. Kalimatnya juga kalian disampaikan. Iya, karena perasaannya berbeda, maka nanti kalimat yang terlontar dari mulut itu juga berbeda. Orang yang mengkritik itu ada sebuah perasaan kesal ketika dia mengkritik. Kalau feedback itu perasaannya care sebetulnya. Karena kita cinta, karena kita sayang gitu. Karena kita sayang, maka kita memberikan masukan supaya dia menjadi lebih baik. Ya. Tetapi yang banyak beredar di masyarakat ini ya, itu seringkali adalah apa? Kritik. Kritik itu pasti ada sebuah emosi kesal, marah, emosi negatif. Dan ketika kita bicara mengenai kebahagiaan, itu kebahagiaan selalu bersama emosi yang positif. Sehingga ketika kita mengkritik orang, kita mengeluarkan emosi yang negatif, maka sebetulnya itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Maka saya sebut itu sebagai cancer yang keempat. Terus gimana dong Mas Arfan supaya si 4C ini nggak ada dalam diri kita? Tuh mungkin ya kalau misalnya nggak ada sih kayaknya mustahil juga ya, kita manusia ya. Supaya mungkin ini tetap di jalur yang ya udah yang biasa-biasa aja gitu, nggak merugikan kita juga, nggak menjauhkan dari happiness itu sendiri. Ini gimana Mas Arfan? Jadi kita harus selalu mengelola pikiran kita sih gitu ya. Seperti tadi ya, ketika kita melihat ada orang yang tidak melakukan hal yang mestinya dilakukan, pasti akan muncul rasa kesal kan? Wah ini gimana sih kok begini aja harus dikasih tahu gitu ya. Ini kan sudah sesuatu yang sangat standar gitu. Tapi kalau kita menuruti perasaan kesal itu, maka yang akan muncul adalah kritik gitu. Dan itu akan membuat dia juga tidak happy. Dia tidak happy, kita yang mengemukakannya juga melihat dia tidak happy, kita tambah tidak happy. Maka itu akan menciptakan siklus ketidakbahagiaan kan begitu. Karena itu kita harus potong siklus itu ya dengan apa? Ubah mindset kita. Ya, ketika kita melihat ada hal yang tidak berjalan seperti yang seharusnya, maka kita berpikir bahwa ini sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan yang bisa memperbaiki adalah orang yang bersangkutan. Tapi bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki kalau kita menularkan energi negatif kepada dia? Untuk bisa memperbaiki sesuatu, energinya harus positif. Karena itu mari saya mulai dengan prasangka baik dulu. Dia melakukan seperti ini karena dia tidak tahu. Tugas saya memberitahu. Maka beritahulah dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan care, dengan love, bukan dengan kekesalan, kemarahan, dan sebagainya. Berprasangka baik, dengan care, dengan love tadi ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga energi positifnya akhirnya balik lagi. Betul, dengan sendirinya itu akan tercermin ketika kita menyampaikan hal yang didasari oleh care kita, oleh positif energi, itu akan tercermin nanti dan akan diterima dengan baik juga. Tidak menghasilkan permusuhan setelah itu begitu. Setuju banget. Sama halnya dari ibu yang satu ini ya, care dengan love, melihat anak-anak, kita akhirnya ya sudah diterima positif dan hasilnya luar biasa ya. Iya, memang masuknya juga pertama kali mungkin agak sulit ya Mas atau Intan. Pasti mereka juga bertanya-tanya mau masuk daerah ini tuh ngapain gitu. Tapi kalau kita sincere, kita tulus, kita bilang kami ini memang tujuannya ingin membantu supaya anak-anak Indonesia dapat perubahan gitu. Ingin berbagi ya. Memang kita mau kerjasama dengan pemerintah supaya karena pemerintah mungkin terlalu banyak anaknya, jadi kami kerjasama. Ayo kita sama-sama yuk. Karena kalau mereka sendiri dalam lingkaran itu, mereka akan berat untuk keluar. Betul. Jadi kita nih datang buat lilin terang buat dia, supaya dia bisa keluar. Dia juga nggak mau lahir di daerah yang sangat miskin, nggak ada sekolah, dia nggak bisa makan, atau orang tuanya nggak ada, itu pasti mereka nggak mau kan. Betul, betul. Mudah-mudahan ya ini semua ceritanya bisa menginspirasi kita semua juga ya. Mungkin saya mau minta tips terakhir dari Mas Arfan nih supaya tetap terjaga. Mungkin yang 4C-nya ini nggak nempel terus di diri kita, menjauhkan kita dari si happiness itu sendiri. Mungkin tips dan triknya silakan Mas. Iya, jadi malam ini kita bicara satu hal yang sangat menarik ya, mengenai 4 kanker ya yang seringkali melanda setiap orang. Kenapa disebut kanker? Karena dia bisa berkembang biak, membuat jaringan-jaringan dan berbahaya, mengerikan dan mematikan gitu ya. Tapi kanker yang kita bahas bukan kanker secara fisik, tapi kanker secara mental. Yaitu ada 4 penyakit yang sering menghinggapi siapa saja, yaitu yang namanya competing. Ya. Kompetisi itu bagus, tapi orang yang berkompetisi dalam setiap situasi tentunya akan menghasilkan ketidakbahagiaan. Ya. Yang kedua adalah comparing, membanding-bandingkan.
Dan setiap manusia punya kecenderungan membanding-bandingkan gitu ya. Yang ketiga adalah complaining, mengeluh ketika kita hanya melihat the dark side dari segala sesuatu. Maka mari kita mulai sekarang dalam hal apapun selalu ada the bright side. Dalam hal yang sejelek apapun. Dan tugas kita adalah menemukan yang mana yang menjadi the bright side-nya. Nah, kanker yang keempat adalah yang namanya criticizing. Ketika kita melihat sesuatu tidak berjalan semestinya, kemudian kita ingin melakukan perbaikan tapi dengan emosi yang negatif, yaitu kekesalan dan kemarahan. Mari kita ubah dengan emosi yang positif, dengan rasa kasih, sayang, dan care tadi. Supaya kita betul-betul bisa memberikan energi yang terbaik bagi siapapun yang berinteraksi dengan kita. Dijamin kita akan dekat dengan yang namanya si happiness itu sendiri ya. Mungkin Kak Agustin punya tips dan trik nih, atau mungkin mau mengajak juga nih semua pemirsa Happiness with Arfan Pradiansyah untuk bergabung nih. Boleh Nih? banget. Saya mengajak untuk semua pemirsa untuk bisa gabung di Charity Indonesia Foundation, bisa jadi as a volunteer, boleh mau bergabung company untuk sebagai donatur atau individual. Kami sangat terbuka sehingga tujuannya sama-sama kita akan bring light to the kids. Dan berikan pada segala sesuatu yang menjadi kekuatan dari pemirsa, bukan dari sesuatu yang menjadi weakness. Contohnya saya nggak mau dana, tapi saya punya tenaga untuk ngajar. Mari ngajar sama-sama. Saya adalah dokter, ayo sebagai tenaga medis kami. Seperti itu. Luar biasa. Kerahkan supaya Indonesia lebih baik ya. Lebih baik lagi. Supaya Indonesia lebih baik ya. Amin. Ya, dan supaya Indonesia lebih baik juga, Anda harus terus nonton Happiness with Arfan Pradiansyah. Mudah-mudahan nanti terus positive thinking ya. Dan kita akan deket terus dengan yang namanya happiness ini ya. Oke, pemirsa Happiness, nggak kerasa ya 60 menit sudah kebersamaan kita malam ini. Terima kasih atas partisipasi Anda lewat telepon, Facebook maupun Twitter. Dan kami juga mohon maaf ya kalau misalnya nggak semua pertanyaan Anda bisa kami jawab. Tapi buat Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan, langsung aja yuk dikirim pertanyaannya lewat akun Twitter kami di @happinessarfan atau lewat Facebook juga boleh di happinesswitharfan@yahoo.co.id. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Intan Nitya Sastra, Mas Arfan Pradiansyah, dan juga Kakak Agustin yang cantik. My princess ya. Kita segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih banyak dan selamat malam. Malam. Terima kasih Kakak Agustin. Thank you ya.